Mriki desa napa, Pak? Pasangan. Tegal Pasangan. Nggih. Kecamatan nih melok. Pagi. Oh, melok Pakis mriki nggih. Lah niki kok dugi pundi? Oh, niku dugi berat. Iberan. Beton napa? Anu larak kali lopo. Oh, ngondo Tegan. Oh, dukane pundi? Rampung arek ini. Anu ngondo klopo ah. Nggih. Oh. Saat ini saya begitu tenangnya duduk di sebuah teras rumah. Saya merasa tenang. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggunakan ketenangan kita untuk merenungkan penglihatan, untuk merenungkan sebuah rasa pendengaran, untuk merenungkan sebuah rasa pikiran yang telah kontak dengan alam sekitar kita. Sepertinya ketika kita bisa merasakan ketenangan dan merenungkan perasaan kita yang ada di sekitar kita, maka seperti halnya kita berada di bawah pohon yang syarat dengan buah, sementara di atas pohon ada orang yang menggoyang pohon sehingga buah-buahnya jatuh ke tanah. Kita tinggal mengambil buah-buah itu dan memilih yang masak tanpa bersusah payah untuk memanjat sebuah pohon. Begitulah ketika kita bisa memanfaatkan ketenangan kita untuk merenungkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang kita rasakan terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi itulah sebabnya selalu saya mengatakan ketika berada di alam seperti ini, bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Nuwun sewu. Nggih. Tepangaken Oh, nggih. kula Samsu. Anu kalau bahasa Jawi ngoten watek sampeyan. Saya Bastian. Oh, Bastian. Iya. Oh ya wes, sama lanjutkan sama omong-omongan. Oh iya. Pak Bastian, Iya. ini sedang apa, Pak? Ya, Sedang anu, pasang sepatu kuda. pasang sepatu. Iya. Lu sama asli mana, Pak? Dari NTT. Oh, dari NTT. Iya. Nggih. Oh, pasang sendiri ya? Iya, pasang sendiri. Dari anu itu, dari Karet. ban. Iya. Ini tidak nyelentik ya, Pak? Enggak. Pasang sendiri. Iya. Sudah selesai, ini tinggal apa?
Ya, tinggal ngerapikan aja. Iya. Hmm. nah, Ini kuda untuk apa, Pak? ini buat dokar, Pak. Dokar masih anu ya? Masih dokar masih jalan di sini ya? Masih jalan. Hmm. Jalan ke mana? Daerah mana? Pasar aja? Iya, Pasar Pakis sampai Bunut. Hmm. Ya. Sudah berapa lama, Pak? Saya pegang Dokar kuda ini? sudah 25 tahun sudah. Wow, setuju ya. Iya. Hmm. Ini kudanya satu. Ya, tinggal satu ini. Hmm. Ya sama Iya. lanjutkan. Iya. Kudanya nginit satu. Setiap berapa bulan ini ganti sepatu? Ini kalau pakai tiap hari sekitar 1 minggu. 1 minggu ganti Iya, sepatu ya? Ganti sepatu karena apa? Karena dipakai terus. Tapi ya, Jalan terus ya. setiap hari pakai Iya. terus ya? Iya. Dulu ada yang dari itu ya, besi apa? Iya, iya. Sepatu besi juga ada. Tapal kuda Iya. itu ya? Karena sekarang kan jarang yang bikin Jarang ya? sudah. Hmm. Jadi akhirnya ya bikin karet ini. Karet ini ya? Nah, ini juga keduanya ya enak juga kalau di aspal, jalan turun. kan Nggak licin ya? Licin gitu. Oh iya. Kalau besi kan licin ya, tahan gitu. Mungkin dulu besi itu karena jalan dulu itu kan belum aspal lah Iya, ya? belum aspal. Mungkin gitu ya? Iya. Sekarang Jadi kan besi. aspal udah tebal, keduanya kan licin. gitu Licin ya. Kalau pakai karet gini enak, enggak begitu licin. Iya. Ini sampai ndredeg, Pak, kesel rupanya. Diangkat terus ya. Cuma gini. Satunya nanti iya. Iya. Ini mau lepas lagi tuh. Mau lepas dulu ya. Ganti. Karena Ini libur berarti kudanya. baru datang tadi. Oh, baru datang langsung ganti sepatu. Iya. Berarti berangkat jam berapa, Pak? Jam Pagi gitu ya. iya. Jam 7 wis berangkat ke pasar, Iya. ngangkuti langganan-langganan gitu. Iya, iya betul. Langganan-langganan gitu ya. Iya. Terus siang sudah pulang. Nah, ini tinggal Iya. nyepatoni. Iya, karena tadi sudah pakai takut pincang. Oh iya. Iya. Kalau enggak rata anunya ya. Iya. Ya, yes, mudah-mudahan lancar. Saya tak jalan-jalan dulu. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. mari Ya. Pak Bastian ya. Iya, iya. Mari. Mari. Saat ini saya menghadap sebuah kanal. Kanal ini airnya terlihat tenang. Tetapi sebenarnya kanal ini air yang mengalir. Maka saya terinspirasi ketika saya menghadapi kanal dengan air yang tenang dan mengalir. Ibaratkan saja, jika sebatang bambu saya masukkan ke dalam air di kanal, maka batang bambu ini akan terapung dan ikut arus air kanal yang mengalir. Maka, jika batang bambu ini terus mengalir, dan tidak pernah menepi di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, maka batang bambu itu akan hanyut terus ikuti arus. Begitulah sebenarnya dalam kehidupan. Jika kita hidup mengikuti arus yang benar, maka kita tidak akan terombang-ambing dengan dinding yang sebelah kiri ataupun dinding yang sebelah
kanan. Yang artinya kita tidak pernah terhalang oleh nafsu duniawi maupun penyiksaan diri. Ibaratkan saja seperti itu. Jika dinding kanal sebelah kanan adalah nafsu indrawi, nafsu duniawi, dan dinding sebelah kiri adalah penyiksaan diri, maka sebenarnya kita akan terus mengalir arungi kehidupan sesuai dengan arus yang benar. Tidak terhempas ke kanan, juga tidak terhempas ke kiri. Begitulah kehidupan yang benar. Jadi itulah sebabnya saya selalu mengatakan ketika berada di alam seperti ini bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu, non sewu. Oh, tak ngarep rusuh. Tepangaken kula Samsu. Nggih. Panjenengan sinten? Kula Naning Sofia. Naning Sofia. Kula tingali sampean kok cedheki kolam ae. Ngingu napa niki? Ngingu lele. Oh, lele ta niki? Nggih. Lele niku mboten anu nggih, mboten perlu banyu mili nggih. Mboten perlu anu napa sing penting digenti, ganti air ngoten lho, Pak. Oh, ganti air. Dibuak mungkin diganti malih. Pokoknya ono Nggih. anu pergantian air. Nggih, anyar pergantian nggih. air. Pinten dinten ngoten niku gantine? Nggih, kali dinten. Oh, kali dinten Iya. mesti ganti. Nggih. Lah niki nek ndae ngene nggih sederhana nggih. Nggih. Anu terpal ngoten tok. Terpal. Buake banyu. Buake dikali selang kenapa? Oh, enten anune nggih, enten dalane Enten. dhewe. Kali paralon mungkin diganti malih banyu dugi. Oh. Pun ditelasaken tapi telasaken mati sedaya. Oh, nggih. Nek napa favorite. Hmm. Dadi kudu enten sisae banyu sing elek iki. Dadi gak langsung asli Pakani- anu nggih. Makane nggih pur niku, Pakane ngoten nggih. nggih pakane iwak lele terus kali ayam mati niku dibakar sampai mateng terus digandul. Oh, digantung ngoten Nggih, wis. digantungaken. Anu wis Nggih, diteteli ngoten teteli dhewe nggih. pendet napa? Pupu-pupu ngoten digantungi. Oh, tali-tali niki damel Nggih, damel gantungan. gantungi iwak. Oh. Tapi ngecelup ngeten nggih, Nggih, ngawang-ngawang ngeten. Makemi Nggih. dicuci ngoten. Nek nyadene pinten umur pinten? Umur 3 wulan. Oh, 3 wulan pun Nggih, nyadene. pun panen. Tadi sampean ngingune mulai umur Mulai bayi. Tumbase bebet tesik bayi. ten pundi nek tumbas, Bu? Tumbas teng Ngerangin, kadang nggih teng Panjen. Mriko nggih. Nggih. Lek niku pun meteng-meteng niku di anu damel bebet nggih. Oh, damel bebek dhewe wis. Nggih. Oh, berarti sampean wis iso bebek dhewe. Nggih. Niku tasik percobaan. Percobaan nggih. Bebet ki ambek. Bebek dhewe. Belajar, Dadi Pak. nek wis iso bebek dhewe wis gak usah tuku nang liya nggih. Nggih, anu saged nggih mboten anu ngoten lho. Nggih. Masih belajar. Nek ngedole nggih bakul tugi mriki. Teng bakul nggih saged, teng kolam nggih saged. Kolam ya. Disalat kok kolam pemancingan. Oh, ngoten ah. Dilebetaken teng kolam. Teng bakul nggih, nek teng bakul mboten ageng-ageng, lek teng kolam ageng. ngoten. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wonten bakul nggih saged nggih. Nggih. Rego pinten, Bu? Regine mboten semerap nggih si Lek. Iki uga kula sing anu. Oh, niki anu yogane ya, Nggih. sing nangani nggih. Yogane sing nangani. Nggih. Lek ngeten iki nggih teng proyek larene. Nggih. Damel sambian belajar. Nggih. Wong tasik tas rabi niki sing Nggih. Sampeyan wis karek ngarahno tok. Nggih. Napa Enak. damel belajar kersane Nggih. anu ngoten to lare. Asene pokoke nek duwe pekarangan nek gak dimanfaatno eman. Nggih. Nggih. Belajar larene sik. Niki wutuh berarti nggih terpar wutuh Foto niki nggih, ya. anyar tumbas anyar ngoten. Gak bocor ngeten iki ya. Boten. Nggih. Kuat, Pak. Kuat nggih. Nggih. Dadi seket-seket ngene iki bakale didamel
Ngoten niku. Ngoten niku. Ingin diparingi plastik. Damel ada lilin iki bare masang malih paling niki. Nggih, nggih. Nggih, anjene kudu kreatif anjene ya. Nggih. Cek ono asile. Niku wis enten sing isi 2 kilo, ning 3 kilo. Situ? Bobote nggih. Oh, berarti wis gede. Tapi emang anjene digawe bibit ya. Bibitan. Nggih wis. Nggih pun, Bu. Kalau tak nutukaken mlaku-mlaku. Matur nuwun. Mugi-mugi anu lancar nggih ya. Wong anu nek lele mboten patek penyakit nggih. Mboten sing pejablas niki. Nggih. Nggih, Bun. Monggo nggih. Suwun nggih. Matur nuwun. Kalau tak nutukaken mlaku-mlaku. Nggih. Dikala hujan, banyak sekali orang yang berdiam di depan tungku. Di samping menghangatkan tubuh, kadang-kadang saat kita berada di depan tungku, banyak sekali yang kita pikirkan. Objek sebuah pikiran, apapun bentuknya, entah itu pikiran baik ataupun pikiran buruk, sebenarnya objek pikiran itu tak ubahnya seperti ular kobra. Dia bisa mematikan, bahkan dia bisa mengalihkan apa yang ada pada diri kita yang sesungguhnya. Ketika kita melekat pada sebuah objek pikiran yang baik, maka sebenarnya itu pun juga akan mematikan. Ketika kita melekat pada objek pikiran yang sebenarnya buruk, itu pun juga bisa mematikan kita. Seperti halnya ular kobra dengan racunnya saat menggigit tubuh kita. Jadi itulah objek pikiran. Senyampang kita tidak hanyut dalam objek pikiran dan kita kembali pada ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan diri, tidak hanyut pikiran-pikiran buruk maupun pikiran-pikiran baik, maka sebenarnya kita berada pada titik yang sadar. Jadi itulah saya selalu mengatakan ketika berada di alam, bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Bu, tepangaken riyen kula Samsu. Panjenengan sinten? Ibu Sri. Ibu Sri. Niki yogane? Nggih. Oh. Kula tinggal iki wau jenengan goreng-goreng kerupuk. Niki anjene usaha kerupuk. Usaha kerupuk. Mulai tahun pinten? Mulai tahun Pun dangu nggih. Pun dangu. nggih. Lah niki pas lan apa niki? Iki manggang pemanasan. Oh, pemanasan. Biasa dijemur, niki dipanggang. Oh, jadi nyiasati matahari nggih. Nek mboten matahari tadi di Matahari 1 hari penuh, dan iki 1 jam. 1 jam. Oh, tadi 1 jam kan dintas wis. 1 jam. Oh, tadi pengeringan nggih ya.
Sampai pinten nopo ngeten iki? Sampai pinten bal ngeten? Satu Kilo nopo? kali 5 kilo niki nggih mboten mesti kadang nggih gorengnya nggih 18 bal. Oh, bendino niku. Mboten nek ya aduh sedinane paling nggih pinten Mas? Rata-rata pinten? 8 nggih. 8 bal. Jadi bendino goreng pun nggih. Nek grupuke kulaan krecekan. Karek goreng tok nggih. Mboten enten sing diplastiki ngoten mboten nggih. Mboten nggih napa plastik Bal-balan. Anu oh pun jumlah banyak ngoten niku nggih. Kresekan. Niki wau sik tas anu ah. Pun Wayahe ngentas. Wayahe ngentas nggih wis entas langsung goreng. Langsung goreng. Nggih pun Bu. Kula tak mlaku-mlaku mugi-mugi tambah sukses usahane nggih. Nggih sami-sami kula ngrepoti niki wau enak-enak goreng. Niki mantun niki goreng malih nggih. Nggih niku goreng Mas panas. Oh, nggih niki rupane nggih pun garing. Oh, dadi dikompori nisor ngeten nggih. Niku kompor. Oh. Oke, Pak ya. Nggih pun kula tak mlaku-mlaku. Lapo iki rek? Tulinan apa? Gambar-gambar ah. Oh, enak rek. Iyup ya. Pre sekolah ngene iki. Gambar-gambar. Ngono kreatif rek, gambar-gambar masuk di lemah ini. Ya. Ya. Kreatif iku senenge. Rek kon seneng arek ngene iki nek udan-udan ngene nandur. Seneng. Nandur-nandur. Mestine nek upas udan-udan ngene nandur-nandur wit ngono ya. Iki jare gak banjir, Lek. Iya. Ayo wis anu nandur ae men nandur ambek aku ayo. Ayo ya. Ya le ya. Ayo nandur. Ya, setiap kali saya meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu bibit pohon buah mangga, tentunya bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah seperti ini besar sekali. Kelak jika pohon mangga ini tumbuh menjadi besar, akar-akar yang menghunjam ke tanah bisa menahan air di kala musim hujan seperti ini. Dan kelak jika kemarau panjang datang, air yang tertahan di tanah bisa muncul menjadi mata air. Dahan dan rantingnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas, dan buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak dan itu makanan sehat. Ya, satu tanaman sudah tertanam di atas bumi, seperti halnya di halaman yang kosong seperti ini. Maka kelak rumah ini akan rindang dengan tanaman pohon mangga. Satu bibit pohon mangga sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon, dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.